Yohanes pasal 2, hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ini hari ketiga, kita lihat sebelumnya bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dan mungkin dihitung dari situ ya, karena di Yohanes pasal 1 ayat 35 ditulis keesokan harinya Yohanes ada di situ dan menjelaskan kepada muridnya bahwa lihatlah anak domba Allah, itu merujuk kepada Yesus. Nah, kita sudah baca di Yohanes pasal 1. Nah, ini hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, Yesus yang sudah dewasa juga ya, jadi Yesus diundang terpisah dari ibunya. Kalau saya ngerti di sini Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, biasanya kan orang menghadiri perkawinan saat diundang. Nah, kalau kita di Indonesia biasanya ya satu orang diundang, satu keluarga biasa datang sekeluarga penuh. Nah, kalau di Eropa saya lihat benar-benar berapa jumlah orang yang diundang. Jadi misalnya cuma diundang ibunya ya, cuma ibunya yang pergi. Nah, di sini kita lihat Yesus diundang, ibunya pun juga. Nah, bukan cuma Yesus tapi juga murid-muridnya diundang ke perkawinan. Jadi untuk bisa hadir di sebuah pesta perkawinan biasanya mendapat undangan dulu. Dan itu kita juga alami sekarang, bahwa kalau ada orang yang menikah, untuk bisa hadir ada undangan yang dikirim. Nah, ada juga sih mungkin kalau keluarga sangat dekat nggak diundang juga, kalau di Indonesia ya datang bersama dengan orang tuanya atau bersama dengan teman yang lain. Nah, ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi ibu Yesus yang mungkin bantu-bantu di dapur atau bagaimana, sampai ibunya tahu, ibu Yesus tahu, nah Maria ya, ibu Yesus kok bisa tahu bahwa yang mengadakan pesta kekurangan anggur. Nah, mungkin ini di Kana masih seperti sistem kita di Indonesia ya, di daerah bukan perkotaannya, orang saling bantu di dapur. Jadi ibu Yesus bisa tahu mereka kekurangan anggur. Dan kita lihat bagaimana perhatian ibu Yesus kepada yang mengadakan pesta. Tidak cuek saja, nggak apa-apa, nggak ada anggur, kan bukan pesta saya. Tetapi dia memperhatikan orang yang melakukan pesta ini. Dan ibu Yesus pergi bertanya, memberitahukan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, ayat 4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Jadi Yesus bilang, saatku belum tiba, ibu mau apa dari saya? Kenapa sampai datang kasih tahu saya mereka kehabisan anggur? Nah, ayat 5 ini, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini ibu Yesus, sekalipun Yesus bilang bahwa saatnya belum tiba, tapi ada imannya di dalam. Kita lihat dia mempercayai bahwa Yesus pasti berbelas kasihan kepada orang yang mengadakan pesta ini karena mereka kekurangan anggur. Nah, jadi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi memang betul seperti yang diimani oleh ibunya Yesus. Tadi Yesus tidak bilang pergi ke pelayan-pelayan, bikin apa yang saya akan lakukan. Tetapi itu inisiatif dari ibu Yesus dengan iman. Saya percaya dia mengimani di sini bahwa Yesus akan pergi berbicara kepada pelayan-pelayan, dan memang seperti itulah yang terjadi. Yesus pergi berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jadi ada tempayan tadi di mana ada 6, dan itu Yesus menyuruh kepada para pelayan untuk mengisinya penuh dengan air. Nah,
Ini kita bisa lihat bagaimana iman seorang ibu yang sekalipun anaknya bilang mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba, tetapi dia berani mempercayai imannya di dalam dia percaya bahwa anaknya yaitu Yesus saat itu ada belas kasihan kepada orang yang mengadakan pesta. Jadi di sana akhirnya kita melihat bahwa Yesus menyampaikan kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan penuh dengan air. Dan apa yang dilakukan oleh pelayan, mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini kisah mujizat pertama, tanda yang Yesus lakukan pertama kalinya, dan itu tanda menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Bapanya, dan murid-muridnya menyaksikan apa yang dilakukan itu dan percaya kepadanya. Kita lihat dari perikop perkawinan di Kana ini, terlebih dahulu tadi ada yang menikah, ada yang diundang, nah termasuk undangan Yesus ya. Yesus diundang. Ternyata butuh undangan, kita mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus gak paksa untuk datang, dia diundang dan datang, dan sesudahnya ada ibunya yang beriman mempercayai bahwa Yesus akan menolong orang yang melakukan pesta ini, dan ada pelayan-pelayan juga, pelayan yang taat. Ada ketaatan-ketaatan di sini dari Ibu Yesus, dari pelayan-pelayan ini. Kan bisa saja pelayan bilang, ngapain mau disuruh isi air tempayan untuk pembasuhan, itu pembasuhan kaki ya. Tapi mereka taat saja mengikuti apa yang Maria katakan, bahwa apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, ketaatan pelayan-pelayan itu bahkan dikatakan Yesus bilang kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka isi sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, lalu kata Yesus kepada mereka, ayat 8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka, kalau saya mengerti di sini, mereka nggak coba ini. Padahal tadi kan mereka tahu yang diisi masuk adalah air. Tetapi waktu Yesus suruh cedok, ambil, bawa kepada pemimpin pesta, ada iman juga dari ini pelayan. Sekalipun mereka belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat, tetapi ada iman percaya di sini, mengambil air yang dimasukkan ke dalam tempayan dan bawa kepada pemimpin pesta. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut jangan sampai nanti pemimpin pesta marahin kita, kenapa kasih air pembasuh dari tempayan untuk disuguhkan kepada orang-orang. Jadi ada ketaatan dan percaya. Ini yang iman, percaya sekalipun fakta di depan air yang mereka masukkan, tetapi mereka mempercayai dan menyedok air yang sudah berubah menjadi anggur itu dibawa kepada pemimpin pesta. Nah, pemimpin pesta kan tidak tahu asalnya dari mana ini anggur. Nah, dia kasih tahu kepada yang punya pesta. Kenapa? Biasanya kan orang hidangkan dulu anggur yang biasa-biasa, menghidangkan anggur yang baik dulu, nanti terakhir yang biasa-biasa. Tetapi ini kalian memberikan yang terbaik di akhir, karena dia tidak tahu asalnya dari mana. Jadi kita bisa lihat Tuhan sanggup mengubahkan dari air pencuci kaki ini ya di tempayan saat kita mau mengundang dia masuk di dalam hidup kita. Nah, ini perkawinan, Tuhan sangat rindu memulihkan keluarga, bahkan
di tema Natal ya, tahun ini saya dengar di Indonesia itu Tuhan memulihkan keluarga. Kiranya kita di hari kedua setelah Natal ini tanggal 27 Tuhan Yesus hadir di dalam setiap pernikahan kita untuk memulihkan, menyembuhkan, memperbaiki hal-hal yang rusak untuk kemuliaannya dinyatakan. Hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, bukan kuat dan gagah setiap kita. Kita masuk ke perikop berikut, Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, jadi di ayat 13 ke bawah ini sampai ayat 20, ayatnya yang ke 20 ya, 21. Di sini Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dia berani. Tuhan Yesus masuk di bait suci dan dia lihat kok ada orang pedagang lembu di situ, kambing domba, merpati, penukar uang, semua ada di situ. Yesus dengan berani, kita lihat dia buat cambuk dari tali untuk mengusir mereka semua. Nah, ini yang membuat orang Yahudi menantang Yesus. Bagaimana engkau berhak bertindak demikian? Apa yang membuat engkau, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Maksudnya dengan mengusir semua penjual-penjual yang ada di bait suci. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, orang-orang Yahudi ini tidak mengerti maksud Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Mereka hanya pikir, ini bait suci didirikan selama 66 tahun orang dirikan, dan dia bilang engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Karena mereka tidak mengerti maksud Yesus dengan perkataan rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Firman Tuhan saat kita cuma baca seperti ini tanpa revelation, pembukaan dari Roh Kudus, kita akan seperti orang Yahudi ini yang cuma mengerti bagaimana mungkin dibangun 66 tahun dan Yesus mau bangun lagi hanya dalam 3 hari. Jadi saat kita baca firman Tuhan, terus mohon Roh Kudus yang akan membukakan dan memberikan pengertian kepada kita. Setiap kita Roh Kudus berbicara dengan keunikan kita masing-masing. Saat membaca seperti ini, seperti murid Tuhan Yesus, waktu itu mereka teringat kata-kata Yesus bahwa sudah ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bahkan murid-muridnya ingat kembali sesudah dia bangkit ya, ayat 22 ini jauh sesudahnya masuk bahwa kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ini dari ayat 21 ini terpisah dengan ayat 22 karena kisahnya sesudahnya
Waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, baru murid-muridnya teringat kata-kata ini kembali. Jadi kita terus mohon Roh Kudus bukakan pengertian-pengertian yang spesial untuk kita, apa yang Dia mau sampaikan isi hatinya kepada kita melalui pembacaan setiap hari firman Tuhan. Dia yang mau menyampaikan pesannya, menyampaikan isi hatinya kepada kita. Nah, masing-masing berbeda. Ada yang mungkin dapat pesan waktu kita baca tadi tentang pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar uang. Roh Kudus yang sangat tahu apa yang Dia mau sampaikan kepada kita masing-masing. Nah, saat hati kita terbuka, kita akan menerima revelation, pembukaan baru dari Tuhan setiap kali kita baca firman. Sekalipun sudah berulang kali membaca firman yang sama, mungkin ini sudah keberapa kali saya baca Alkitab keseluruhan, tetapi selalu ada saja yang Roh Kudus bisa berbicara saat hati kita terbuka. Ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi Yesus ada di Yerusalem selama hari raya Paskah itu, banyak orang yang percaya dalam namanya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak sekali dari kita sebagai manusia yang percaya karena melihat tanda-tanda. Jadi tadi kita bisa lihat bagaimana Ibu Yesus, bagaimana pelayan di perikop perkawinan di Kana, mereka belum melihat tanda-tanda. Mereka masih melihat air di dalam tempayan dan menyuruh mengisi air, tetapi mereka percaya sebelum melihat tanda. Nah, ini banyak sekali yang kita baru mau percaya saat melihat tanda, tetapi saat kita mau untuk percaya sebelum melihat, percaya sebelum ada tanda yang kita lihat, itulah yang namanya iman. Di depan mata kita hari ini mungkin kacau balau, mungkin cuma air pembasuhan, tetapi saat kita percaya, Tuhan Yesus sanggup untuk membuat yang kacau itu seperti kalau ibu-ibu bikin kristik ya, wanita-wanita, kita lihat dari bawah itu kalau dibalik itu berantakan sekali, tetapi di atasnya sementara tersusun satu bentuk yang indah. Nah, seperti ini Tuhan membentuk setiap kehidupan kita untuk tidak usah melihat dulu tetapi mempercayai. Di sanalah kita membangkitkan iman tanpa melihat. Jadi percaya sebelum melihat terlebih dahulu sampai waktunya Tuhan membukakan di depan kita tanda-tanda yang Dia mau untuk kita lihat. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam hati setiap kita. Dia tahu apa kerinduan kita, Dia tahu ketakutan kita, Dia tahu kekhawatiran kita, Dia tahu kegentaran kita, Dia tahu segala sesuatu. Nah, kalau kita terus mau mempercayai Dia, kemarin kita baca di Amos 5 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi saat ada kematian-kematian dalam hidup kita, bukan hanya kematian anggota tubuh ya, ada bagian-bagian mungkin kematian sukacita, damai sejahtera atau hal-hal yang lain, carilah Tuhan maka kita akan hidup. Itu yang kita baca kemarin di kitab Amos, dan Amos 5 ya, ayat 4 dan 6 di situ, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mari kita mencari Dia, mempercayai Dia, sekalipun kita tidak lihat ada Yesus di depan kita hari ini, tapi Dia adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah Dia sendiri, dan Dia sudah datang, Dia adalah hidup, Dia adalah terang. Dan kalau terang itu ada di dalam hidup kita, setiap kegelapan, setiap kematian akan disingkirkan. Dan biar di hari-hari masih masa-masa Natal ini terang Kristus terus menerangi hati kita, membersihkan kita, buang semua yang
Tuhan Yesus tidak suka, seperti tadi yang dia dapati di bait suci, pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar uang. Karena bait suci Tuhan Yesus adalah kita hari ini. Hati kita baik di dalam hati kita ada semua yang dikehendaki Tuhan, hati yang semakin dibersihkan, dimurnikan, supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.